Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefina Devita dengan NIM 2206020002 dari kelas 4B Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal dengan judul Pengaruh Manajemen Laba terhadap Kompensasi Kerugian dan Penghindaran Pajak oleh Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi untuk memenuhi tugas EKT 2 Bahasa Indonesia. Selanjutnya, untuk bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk pertama ada latar belakang. Latar belakang ini menjelaskan pengertian pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah Indonesia. Jadi secara umum ini porsi penerimaan dalam anggaran pendapatan dan peruntukan untuk APBN itu terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Yang pertama itu saya akan bahas apakah kompensasi kerugian berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan untuk rumusan 2, 3, dan 4. Dan selanjutnya ada tujuan penelitian untuk menjawab dari rumusan sebelumnya, yaitu rumusan masalah. Tujuan penelitian ini membahas menganalisis pengaruh rugi, menganalisis pengaruh manajemen, menganalisis komisaris independen, dan menganalisis komisaris independen dalam penyesuaian dampak manajemen laba terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya itu manfaat penelitian ini itu ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Selanjutnya ada bab 2 yang berisi tentang tinjauan pustaka yang mencakup landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan pengembangan hipotesis. Untuk yang pertama, landasan teori ini ada teori agensi yang menggambarkan hubungan antara prinsipal dan agen. Terus hubungan ini juga di mana satu orang atau lebih yang disebut dengan majikan atau pelanggan memperkerjakan orang lain. Dan selanjutnya ada kompensasi kerugian fiskal, yaitu bisa disebut dengan loss recovery atau merupakan suatu sistem yang memungkinkan perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya. Dan yang kedua ada manajemen laba, yaitu tindakan manajemen untuk menambah atau mengurangi laba akuntansi. Selanjutnya ada komisaris independen dan penghindaran pajak. Untuk slide selanjutnya merupakan gambaran dari kerangka konseptual yang berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu mengenai hubungan kompensasi kerugian pajak dengan pengelolaan laba penghindaran pajak dengan wali independen sebagai variabel moderasi. Jadi karena itu disusunlah kerangka konseptual sebagai berikut. Yang pertama ada teori agensi yang terbagi menjadi dua, yaitu agen dan prinsipal atau disebut dengan DJP. Untuk agen bisa disebut dengan perusahaan pertambangan yang bisa dibagi menjadi perbedaan kepentingan yang bisa mencakup menjadi kompensasi kerugian fiskal, komisaris independen, dan manajemen laba. Selanjutnya ada pengembangan hipotesis yang terdiri dari pengaruh kompensasi kerugian fiskal terhadap penghindaran pajak yang hasilnya H1 sama dengan kompensasi kerugian fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Dan yang kedua untuk manajemen laba terhadap penghindaran pajak yang H2-nya, hipotesis 2-nya menghasilkan manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya ada komisaris independen, moderasi dampak kompensasi kerugian pajak terhadap penghindaran pajak. Yang hipotesis 3-nya menghasilkan komisaris independen dapat memoderisasi pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak. Dan untuk selanjutnya ada komisaris independen minimalkan dampak manajemen laba terhadap penghindaran pajak. Yang hipotesis 4-nya menghasilkan komisaris independen dapat memoderisasi pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya di sini ada gambaran mengenai berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang sebelumnya. Berikut model penelitian yang disebutkan bahwa kompensasi kerugian fiskal itu ada penghindaran pajak atau bisa disebut dengan Y terbagi menjadi kompensasi kerugian fiskal X1, manajemen laba X2 yang berkesinambungan menjadi hipotesis 1, 2, dan 3 dan 4 melalui komisaris independen atau variabel M. Selanjutnya ada bab 3, yaitu mencakup metode penelitian yang terdiri dari definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan alat analisis data. Untuk yang pertama, definisi operasional itu ada variabel independen atau terikat atau disebut dengan variabel Y yang kita bisa lihat. Untuk rumus-rumusnya ada ETR atau sama dengan beban pajak penghasilan badan dibagi laba sebelum pajak dikali 100%. Dan keterangan ETR itu adalah effective tax rate.
Selanjutnya ada variabel independen X1. Variabel ini merupakan variabel dummy, jadi variabel tiruan. Dan untuk variabel independen X2 berdasarkan penelitian terdahulu, dalam penelitian ini variabel manajemen laba diukur dengan menggunakan model Jones yang dimodifikasi. Di sini ada rumus-rumusnya. Ya. Dan untuk variabel moderasi M, komisaris independen merupakan anggota dewan pengawas yang berasal dari luar perusahaan. Jadi di sini ada rumus-rumusnya. PDKI itu sama dengan bisa diartikan dengan proporsi dewan komisaris independen. Selanjutnya ini ada merupakan populasi sampel atau metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel disesuaikan dengan kriteria tertentu. Di sini ada tabel-tabelnya populasi dan sampel, keterangannya dan jumlahnya, dan untuk sampel penelitiannya dan totalnya. Lanjut, untuk slide selanjutnya ada jenis dan sumber data. Untuk jenis data proposal ini diteliti menggunakan tipe data numerik atau tipe data kuantitatif yang terhitung. Jadi dalam penyelidikan ini data tersebut diperoleh dalam informasi yang berhubungan dengan penelitian ini yang diperoleh dari annual report perusahaan pertambangan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk sumber data ini disumberkan dari data sekunder atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, merupakan data yang digunakan dalam penelitian ini. Jadi untuk tahun 2018 hingga tahun 2022, perusahaan pertambangan ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BIEI, menyampaikan informasi tersebut dalam laporan tahunannya. Selanjutnya, untuk metode pengumpulan data ini, informasi yang digunakan itu adalah penelitian informasi tambahan, yaitu data khusus yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara juga dari tahun 2018 hingga 2021. Untuk analisis data ini, kita sebagai penulis ini menggunakan aplikasi SPSS 220 digunakan untuk analisis statistik regresi linear berganda dalam penelitian ini. Dan selanjutnya ada statistik deskriptif, yaitu analisis yang menggunakan nilai terendah, maksimum atau mean, dan standar deviasi untuk menggambarkan setiap variabel penelitian dalam bentuk rencana. Selanjutnya ada uji asumsi klasik, yaitu memenuhi asumsi dasar regresi linear terganda digunakan pengujian hipotesis klasik yang meliputi normalitas, multikolinearitas, heteroskedasitas, dan uji autokorelasi. Untuk pembagiannya ada uji normalitas yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel bebas dan variabel terikat keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Untuk slide selanjutnya ada uji multikolinearitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada variabel dependen. Untuk yang selanjutnya uji heterokedasitas, yaitu untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi yang digunakan terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Selanjutnya itu ada asumsi kelayakan model. Yang pertama ada uji F, yang kedua ada analisis regresi linear berganda. Terus yang selanjutnya ada uji hipotesis, yang keempat ada moderate regression analysis atau MRA. Dan di sini kita bisa lihat dengan nilai signifikan sebesar 5%, variabel moderasi dapat dikatakan memiliki pengaruh terhadap hubungan variabel bebas terhadap variabel terkait apabila jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis tolak. Jadi yang nomor 2 juga, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis terima, yang berarti bahwa variabel moderasi Z memiliki pengaruh signifikan. Dan untuk selanjutnya variabel moderasi yang tergolong menjadi 4, yaitu variabel moderasi murni, variabel moderasi semu, variabel moderasi potensial, dan terakhir variabel prediktor moderasi. Untuk referensi sumber penelitian ini bisa dilihat dari referensi apa saja. Dan mungkin cukup ini saja yang dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata dalam saya mempresentasikan proposal tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.